Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantri Darmayanti akan menemani kalian semua untuk belajar mengenai unsur-unsur drama. Oke, jadi video ini saya buat dan saya dedikasikan bagi siswa yang tengah belajar terkait dengan materi drama, yaitu ada siswa kelas 8 di tingkat SMP ya. Nah, terkait dengan materi unsur-unsur drama, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi unsur-unsur drama tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas ataupun naskah. Kemudian indikator yang akan kita capai adalah 1. Kita akan menemukan unsur-unsur drama, kemudian menentukan. Lalu yang terakhir kita akan bisa untuk menjelaskan. Jadi setelah ditemukan kita akan mampu untuk menjelaskannya. Kemudian tujuan dari pembelajaran, setelah kita mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menemukan, menentukan, juga mampu untuk menjelaskan drama, unsur-unsur drama yang disajikan dalam bentuk pentas maupun naskah dengan sikap tanggung jawab, proaktif, juga santun gitu. Kemudian apa itu pengertian dari drama? Nah, drama itu adalah teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau acting yang dipentaskan. Berarti yang bisa kita garis bawahi adalah teks ini menggambarkan kehidupan tapi melalui tingkah laku atau acting ya yang dipentaskan. Maka di sini Ibu menyajikan contoh drama. Nah, contoh drama itu apa saja? Yang pertama, Sendratari. Nah, Sendratari ini adalah contoh drama tradisional. Kemudian ada juga Wayang Wong dari Jawa Tengah. Nah, ini adalah gambar dari pertunjukan Wayang Wong dari Jawa Tengah. Kemudian ada juga Ketoprak dari Yogyakarta. Kemudian ada Lenong dari Betawi. Kemudian ada Ludruk dari Jawa Timur dan ada, nah di sini saya sajikan ciri drama tradisional. Berdasarkan yang sudah kita amati bersama, kita bisa menyimpulkan jadi ciri drama tradisional itu apa saja. Yang nomor 1, dia mengandung istana sentris. Maksudnya latar yang digunakan adalah latar istana. Kemudian yang kedua, dia tidak menggunakan naskah. Nah, tidak menggunakan naskah, sudah tidak perlu lagi menggunakan naskah. Jadi improvisasi saja dari para pemainnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada sutradara. Dan yang keempat, setting panggung tidak terlalu diperhatikan. Nah, biasa di aula atau di atas panggung. Biasa ketika di sini pementasan, misalnya di Yogyakarta ada pementasan Ketoprak, maka pementasannya bisa saja hanya di balai dusun misalnya. Nah, itu adalah ciri dari drama tradisional. Kemudian di sini saya juga menyajikan contoh drama modern. Apa saja? Yang pertama, teater garasi. Oke, mementaskan naskah Menara Ingatan karya Yenu Aryendra. Pertama kita bisa saksikan di sini dia sudah tidak lagi menggunakan istana sentris, kemudian dia juga sudah menggunakan pementasan atau panggung yang seperti ini yang sudah disesuaikan dengan latarnya gitu ya. Kita bisa amati perbedaannya. Kemudian teater Bahtera mementaskan naskah Patung Kekasih karya Simon Haid. Nah, ini juga sudah make up-nya sudah digunakan, kemudian settingnya juga sudah seperti ini, sudah lebih modern lagi gitu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan ciri drama modern itu ada apa saja. Yang pertama, cerita yang ditunjukkan berupa cerita-cerita zaman sekarang. Pertama, jadi bukan istana sentris lagi. Yang kedua, dipentaskan menggunakan naskah ya. Yang ketiga, biasanya menggunakan berbagai teknologi modern. Dan yang keempat, lebih memperhatikan unsur-unsur
pementasan. Nah, di sini kita perlu garis bawahi. Dia lebih memperhatikan unsur-unsur pementasan. Lantas apa sajakah unsur-unsur dari sebuah drama, baik dari segi naskah maupun dari segi pementasannya? Kita bisa mencermati unsur yang pertama dari unsur naskah drama. Jadi naskah drama itu memiliki unsur. Unsur yang pertama, dia mengandung plot atau kerangka. Ya, unsur yang pertama adalah exposition. Nah, ini adalah plot yang pertama atau alur yang pertama. Dia berisi pengenalan tokoh, pengenalan latar gitu. Kemudian yang kedua ada rising action. Nah, rising action ini masalah mulai muncul. Ya, kemudian ada klimaks. Klimaks itu puncak masalah. Kemudian ada falling action, itu masalah mulai turun. Dan terakhir ada denouement atau penyelesaian. Jadi ini drama ini sama dengan unsur dari sebuah cerpen atau novel. Jadi dia unsurnya seperti ini, alurnya seperti ini teman-teman. Kemudian selain unsur naskah drama itu mengandung plot atau kerangka, unsur berikutnya adalah dia mengandung latar, penokohan, tema atau amanat, dan dialog. Yang pertama latar itu ada tempat, waktu, suasana. Penokohan itu ada tokoh idaman, tokoh gagal, tokoh statis, dan tokoh berkembang. Dialog itu ada menunjang, gerak laju, tajam, dan terbit. Maknanya berarti dialog itu dia digunakan untuk ucapan atau untuk ungkapan dari si tokoh-tokohnya. Nah, ini dialog ini juga mampu untuk membentuk penokohan. Kemudian ada juga tema. Tema itu nada dasar cerita. Kemudian amanat adalah pesan, ya, atau ajaran moral yang bisa kita ambil dari naskah tersebut. Nah, ini adalah unsur naskah drama. Berikutnya, kita juga mengenal unsur pentas drama. Nah, apa sajakah unsur dari sebuah pementasan drama? Yang pertama adalah adanya aktor dan casting. Nah, aktor dan aktris itu merupakan tulang punggung dari sebuah pementasan. Nah, pemilihan aktor dan aktris biasa disebut dengan casting. Nah, ini sama dengan ketika seorang sutradara ingin menciptakan sebuah film, ini sama dengan drama. Jadi dia melalui tahapan casting dulu. Contohnya di sini ada aktor dan aktris, ada Reza Rahadian dan Chelsea Islan dalam pementasan drama Perempuan Hairil. Nah, ini adalah sebuah pementasan drama. Dia menggunakan aktor dan aktris yang juga merupakan public figure yang sudah dikenali gitu ya. Mungkin itu tujuannya untuk apa? Tujuannya mungkin salah satunya untuk mendongkrak pementasan tersebut gitu. Selain karena mereka ini memiliki kemampuan yang mumpuni untuk berakting atau bermain teater, berarti mereka juga memiliki popularitas gitu ya. Kemudian selain aktor dan aktris, kita juga punya untuk unsur pentas adalah yang penting sekali adalah sutradara. Nah, tugas sutradara adalah mengkoordinasikan segala anasir pementasan. Jadi semua yang berkaitan dengan pementasan itu dikendalikan oleh sutradara, mulai dari latihan sampai dengan pementasan selesai. Nah, berarti peran sutradara ini penting sekali, teman-teman. Contoh sutradara di sini ada Agus Nur, sutradara dari pementasan drama Perempuan Hairil yang tadi kita sudah lihat. Ada salah satu tokohnya, ada Reza Rahadian dan ada Chelsea Islan gitu. Ini sutradara ini perannya penting sekali. Kemudian selain unsur ada aktor dan ada sutradara, ada juga penata pentas. Nah, peralatan tersebut meliputi pengaturan pentas atau stage atau panggung, dekorasi. Nah, dekorasi berarti settingnya, tata lampu atau lighting, tata sound atau sound system, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknik pentas. Misalnya di sini Ibu sajikan pementasan drama Kisah Perjuangan Suku Naga oleh Teater 0, Teater PBSI UNY tahun 2017.
11. Nah, di sini kita bisa cermati stage-nya seperti ini, kemudian dekorasinya dia membentuk pohon, kemudian lighting, di sini ada layar di sini yang menggunakan warna-warna yang berbeda, kemudian tokohnya disorot semacam ini. Kemudian sound systemnya, nah di sini tidak muncul ya sound systemnya, ini tidak muncul. Nah, ini adalah gambaran dari penataan pentas. Kemudian ada juga penata artistik yang di sini juga tidak kalah penting. Bagian artistik itu berhubungan dengan pementasan secara langsung, seperti tata rias atau make up, tata busana atau kostum, tata musik dan efek suara atau musik and sound effect. Di sini contohnya, Ibu sajikan beberapa pemain dari teater perempuan Bunga Penutup Abad. Maaf, di sini ada Chelsea Islan lagi, ada Marsha Timothy, ada Reza Rahadian dan ada Lukman Sardi gitu ya. Nah, di sini sudah membentuk karakter yang berbeda. Ketika tadi Reza dan Chelsea itu bermain dalam perempuan-perempuan Hairil, tampilannya seperti itu, kostumnya seperti itu, tata riasnya glamor sekali. Sementara ketika bermain di Bunga Penutup Abad, tampilannya seperti ini, berbeda 180 derajat. Ini adalah peran dari tata busana, tata riasnya juga gitu. Jadi ini adalah unsur-unsur dari drama ya, ada unsur naskah dan ada unsur pentas. Nah, berikutnya teman-teman sudah mencermati hal-hal tersebut. Selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan materi atau tugas-tugas, bisa mencermati juga materi yang terdapat dalam buku digital. Jadi sekali lagi, video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas untuk KKVI Yogyakarta. Terima kasih sudah mencermati video ini dan belajar bersama Ibu Tantri. Sekian yang dapat Ibu Tantri sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.